Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Kampus Remaja ingin melakukan forum komunikasi sekolah dan koordinasi dan sekolah. Adapun dalam program ini, kami akan memberikan presentasi untuk laporan awal dan laporan Maret yang lalu. Untuk presentasi yang pertama, kepada Yuni, silakan. Baik, terima kasih kepada Aulia. Untuk laporan awal kami akan menjelaskan sedikit tentang laporan awal kami. Yang pertama ada lingkungan sekolah. Jadi hasil observasi dari hasil survei yang telah kami dapatkan bahwa kami mendapatkan data dari SDN 3 Ronga bahwa memiliki luas tanah 36,288 meter. Memiliki ruang kelas sebanyak 6, di mana kelas 5 dan kelas 6 itu digabung menggunakan pemisah sekat. Lalu untuk yang kedua, kami sedikit merangkum tentang observasi kelas, di mana di ruang kelas 1 kami mendata ada 14 buah meja, 13 buah kursi, 1 buah papan tulis, dan 1 buah penghapus. Di ruangan kelas 2 terdapat 8 buah meja, 16 kursi, 1 buah papan tulis, 1 buah lemari, dan 1 buah penghapus. Lalu di kelas 3 kami mendapat data bahwa ada 7 buah meja, 12 kursi, 1 buah papan tulis, 1 buah lemari, dan 1 buah penghapus. Lalu di ruangan kelas 4 untuk meja ada 11 buah, kursi 22 buah, papan tulis 1 buah papan tulis, dan 1 buah lemari, serta 1 buah penghapus. Di ruangan kelas 5 dan kelas 6 kami menggabung bahwa total keseluruhan meja terdapat 18 buah meja dan 19 buah kursi, serta memiliki 2 papan tulis untuk peserta didik kelas 5 dan 1 lagi untuk peserta didik kelas 6, 1 buah lemari, dan penghapus papan tulis 1 buah. Untuk administrasi kesiswaan terdapat 54 siswa dan siswi di SD Negeri 3 Ronga. Lalu dalam satu kelas 1 laki-lakinya berjumlah 4 orang, perempuan 6 orang, jumlah totalnya 9 orang. Kelas 2 laki-lakinya 7 orang, perempuannya tidak ada, jumlah keseluruhannya tercatat 7 orang. Kelas 3 laki-lakinya 7 orang, perempuannya 4 orang, jumlah keseluruhan 11 orang. Lalu di kelas 4 terdapat 5 orang laki-laki, 6 orang perempuan, dan dengan jumlah total 11 orang. Di kelas 5 terdapat 5 laki-laki, 5 perempuan, lalu 10 jumlah total keseluruhan. Pada kelas 6 terdapat 4 laki-laki dan 2 perempuan, jumlah totalnya 6 orang siswa dan siswi. Rinciannya: 1. Bapak Jailani sebagai kepala sekolah. Kedua, ada Ibu Alpatianum sebagai wakil kepala sekolah. Yang ketiga, ada Ibu Dardalina sebagai guru mata pelajaran penjas. Lalu ada Ibu Dewi Nirmala sebagai guru kelas. Lalu ada Ibu Dewi Liani Pistiana, tenaga administrasi sekolah. Lalu ada Ibu Epawati sebagai guru mata pelajaran PAI. Lalu ada Ibu Fajariah, guru kelas. Lalu selanjutnya ada Ibu Kasiam sebagai guru kelas. Lalu ada Ibu Rahmayani, guru kelas. Dan ada Ibu Rusmala sebagai guru kelas juga. Yang terakhir ada Bapak Radiansah sebagai penjaga sekolah. Untuk administrasi sarana dan prasarana. Nah, prasarana yang ada di SD Negeri 3 Ronga adalah sebagai rinciannya. Yang pertama ada ruang berjumlah 6 ruangan, di mana termasuk kelas atau kantor. Yang kedua, untuk perlengkapan sarana sekolah terdapat meja sebanyak 69, kursi sebanyak 92, dan kursi di kantor terdapat 92 yang sudah termasuk kursi di kantor. 6 papan tulis, 5 penghapus, 10 lemari, dan 3 sofa di kantor, serta 1 speaker, 1 kotak P3K, 1 printer, dan 1 dapur mini di dalam kantor. Baik, demikian presentasi dari Yuni. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Husnul. Baiklah, untuk organisasi sekolah, organisasi di SD Negeri 3 Ronga terdiri dari kepala sekolah, itu ada Bapak Jailani SPD, wakil kepala sekolah Ibu Alpatianum SPD MPD, tata usaha Bu Dewi Lian Pistiani SIKOM, guru kelas 1 Ibu Kasiam SPD,
Guru kelas 2 Ibu Rahmayani SPD, Guru kelas 3 Ibu Fajriah SPD, Guru kelas 4 Bu Rusmala Dewi SPD, Guru agama Ibu Epawati SPD, Guru penjaskes Ibu Dalina SPD, penjaga sekolah Bapak Radiansyah AMD, dan selanjutnya yang D adalah observasi proses pembelajaran. Nah, untuk perangkat pembelajaran di sini ada kurikulum, silabus, dan RPP. Kemudian metode pembelajaran dari hasil observasi yang telah kami lakukan di SD Negeri 3 Ronga-Ronga mengenai metode pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah menggunakan sistem metode pembelajaran konvensional atau sering disebut dengan metode pembelajaran ceramah dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada peserta didik. Nah, kemudian ada media dan sumber pembelajaran di SD Negeri 3 Ronga-Ronga menggunakan buku paket, buku tema, LKS dan lain-lainnya. Kemudian penilaian yang diambil berdasarkan keaktifan siswa, nilai harian, ujian tengah semester, kemudian ujian semester. Nah, identifikasi masalah. Pembelajaran literasi dan numerasi. Untuk kegiatan literasi kami berfokus pada peserta didik yang belum bisa membaca, sehingga kami memberikan kelas tambahan membaca di luar jam pembelajaran sekolah, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kemudian untuk kegiatan numerasi kami melakukan pembelajaran setiap kelas secara bergilir untuk mengajarkan dasar-dasar numerasi untuk setiap kelas. Adapun materi yang akan kami ajarkan untuk kegiatan numerasi ini akan disesuaikan dengan kelas yang dimasuki. Nah, kedua, aspek adaptasi teknologi, melakukan wawancara bersama operator sekolah. Kami mendapati bahwa para guru masih belum dapat menggunakan komputer, laptop, aplikasi yang digunakan untuk belajar. Nah, adapun kami akan mengajarkan guru-guru untuk membuat ID belajar, kemudian mensosialisasikan GBB atau LMS guru belajar, dan berbagai seri literasi dan numerasi. Selanjutnya yang ketiga, aspek administrasi sekolah memiliki beberapa masalah administrasi seperti kami mengerjakan program untuk mengaktifkan atau mengoperasikan perpustakaan di sekolah. Adapun kegiatan yang telah berlangsung, kami menyusun buku sesuai seperti buku bacaan, buku pembelajaran, dan lain-lain. Nah, kemudian mungkin demikian dari Huknur. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk asesmen awal atau asesmen diagnostik. Pengembangan literasi dan numerasi di setiap kelas, kami mengumpulkan siswa-siswi yang belum mahir dalam membaca, kemudian membagi dalam beberapa kelompok. Setiap peserta kampus mengajar di SDN 3 Ronga-Ronga bertanggung jawab atas kelompok yang telah dibagi. Kemudian kami mengambil jam pelajaran kosong untuk mengajarkan literasi kepada siswa dan siswi. Kami bawa ke tempat yang nyaman untuk belajar literasi, seperti di bawah pohon, di area sekolah, juga di kantor. Dikarenakan tidak adanya ruangan kosong. Kemudian di area sekolah, kemudian untuk numerasi, kami masuk bergilir di setiap kelas untuk mengajarkan numerasi sesuai kelas dan kemampuan siswa dan siswi. Untuk adaptasi teknologi, kami hanya membantu mengedit beberapa dokumen sekolah seperti soal ujian dan lainnya. Kami juga membantu guru untuk mengeprint dokumen dikarenakan ada beberapa guru yang tidak bisa mengoperasikan printer dan laptop. Dan kami juga mengajar atau memberitahu caranya, dan guru akan dapat melakukannya sendiri ke depannya. Kami juga membuat pojok baca di perpustakaan, karena perpustakaan yang masih dalam satu ruangan dengan kelas 1, kami membawa beberapa buku untuk dibaca bersama di luar kelas untuk meningkatkan literasi siswa dan siswi dalam membaca dan memahami bacaan buku. Kemudian untuk G, analisis asesmen diagnostis. Pertama, untuk siswa-siswi bimbingan, untuk pengembangan literasi secara khusus kami mengambil jam kosong pada siswa tersebut untuk pengembangan literasi. Adapun bahan yang kami ajarkan adalah dari buku siswa tersebut. Kami mengajarkan membaca pada siswa-siswi yang harus diajarkan secara khusus. Kami juga masuk di kelas 2 dan kelas 1 untuk mengajarkan numerasi dasar seperti menambah, mengurangi, membagi, mengali, dan lain-lain. Untuk progres yang kami dapatkan, siswa dan siswi telah mengalami beberapa peningkatan, seperti sudah mulai bisa membaca, tidak terbata-bata lagi dalam membaca, serta akan terus meningkat ke depannya. Serta program
program lainnya yang sudah berjalan baik. Kami juga berencana membuat program baru setelah program kami terselesaikan untuk bulan ini. Kemudian untuk penyampaian untuk dokumen untuk laporan bulan Maret akan disampaikan oleh Nopi. Nah, selanjutnya itu ada laporan rincian kegiatan di bulan Maret, yaitu yang dimulai dari tanggal 1 sampai 31 Maret. Nah, pelaksanaan yang kami lakukan kegiatan di sekolah yaitu pengembangan literasi dan numerasi di setiap kelas. Kami mengumpulkan siswa-siswi yang masih belum mahir dalam membaca, kemudian membagi dalam beberapa kelompok. Setiap peserta kampus mengajar di SDN 3 Ronga-Ronga bertanggung jawab atas kelompok yang telah dibagikan. Kemudian kami mengambil jam pelajaran kosong untuk mengajarkan literasi siswa dan siswi. Kami bawa ke tempat yang nyaman untuk belajar literasi seperti di bawah pohon, di area sekolah, juga di kantor, dikarenakan tidak adanya ruangan kosong. Kemudian untuk numerasi kami masuk bergilir di setiap kelas untuk mengajarkan numerasi sesuai kelas dan kemampuan siswa-siswi. Untuk ada adaptasi teknologi sendiri, kami hanya membantu mengedit beberapa dokumen sekolah seperti soal ujian dan lainnya. Kami juga membantu guru untuk mengeprint dokumen dikarenakan ada beberapa guru yang tidak bisa mengoperasikan printer dan laptop. Dan kami juga mengajarkan atau memberitahu caranya agar guru dapat melakukannya sendiri. Kami juga membuat pojok baca di perpustakaan. Karena perpustakaan yang masih dalam satu ruangan dengan kelas 1, kami membawa beberapa buku untuk dibaca bersama di luar kelas untuk meningkatkan literasi siswa dan siswi dalam membaca dan memahami bacaan buku. Nah, adapun program atau kegiatan yang akan kami jalankan pada bulan depan pertama untuk kegiatan literasi dan numerasi, kami akan terfokus pada numerasi. Adapun program numerasi yang akan kami kerjakan adalah masuk di setiap kelas secara bergiliran untuk mengembangkan numerasi ataupun materi yang akan kami ajarkan sesuai dengan kelas. Kemudian untuk literasi kami masih pada program bulan lalu karena masih ada siswa dan siswi yang masih belum bisa membaca. Kedua yaitu untuk adaptasi teknologi, kami akan mensosialisasikan atau GBB, guru berbagi belajar. Kami akan mensosialisasikan aplikasi belajar tersebut kepada guru-guru di SDN 3 Ronga-Ronga. Kemudian cara membuat ID belajar. Untuk administrasi sekolah, program yang akan kami laksanakan ialah pada program kolaborasi antara sekolah dan mahasiswa kampus mengajar. Mungkin demikian dari hasil presentasi kami. Mungkin ada satu kata atau dua kata dari Pak untuk kolaborasi langsung ke Arif. Sekarang Pak. Baik, untuk program kolaborasi kami ingin menyampaikan kepada Ibu Hanum atau guru-guru sebagai yang mewakili. Adapun program dari Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah ini ada yang namanya program kolaborasi antara sekolah dan mahasiswa. Nah, adapun program yang akan dikerjakan itu adalah program kolaborasi antara sekolah dan mahasiswa. Mungkin ada program yang ingin Ibu kami kerjakan untuk di sekolah ini. Mungkin dari Ibu program yang mau kalian laksanakan itu ini akreditasi sekolah SDN 3 ini kan sih bagaimana nanti ke depannya supaya akreditasinya itu B. Berarti kita buat nanti programnya dalam penyusunan 8 standar itu kita usahakan. Terus Ibu mau kalian bantu dalam kedepannya supaya sekolah ini mendapat akreditasinya B. Mungkin itu cuman. Habis itu satu lagi, mungkin di pembelajaran guru-guru di sini kan masih kurang sekali di bidang IT. Mungkin di kedepannya kita belajar pun melalui ID belajar. Jadi mungkin itu satu lagi permintaan Ibu supaya ada kolaborasi antara sekolah dengan mahasiswa. Terima kasih Bu.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 3 Rongga-Rongga, wabil khusus kepada Ibu Guru Pamong selaku pembimbing mahasiswa kampus pengajar angkatan ketiga, dan yang sangat istimewa adalah kepada seluruh mahasiswi mengajar angkatan ketiga. Baik Ibu, sedikit sebagai sambutan dari saya. Pertama sekali, mohon maaf tidak bisa berhadir secara langsung. Memang dalam kondisi yang sangat keterbatasan, apalagi di dalam bulan Ramadan, semua kegiatan sangat sempit jadwalnya, sehingga pun kami diizinkan untuk melaksanakannya hadir secara virtual meeting dengan tekad tidak mengurangi apapun dari tujuan dan ikhtiar kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, kegiatan forum koordinasi dan komunikasi kampus pengajar angkatan ketiga ini didesain oleh panitia di tingkat pusat adalah untuk sama-sama pertama sekali adalah terjadinya kedekatan antara mahasiswa selaku peserta kampus pengajar ketiga ini dengan seluruh warga sekolah. Artinya semua warga sekolah sebenarnya memang diharapkan berhadir pada hari ini. Namun karena memang kondisi kita di Aceh, proses pendidikan di bulan Ramadan sepi senyap, namun di dalam kerangka kalender akademik tetap berjalan. Namun itulah kondisi kita tetap fokus kepada puasa dan lebih banyak belajar di rumah. Dimanapun kita lihat seperti ini, baik dari tingkat sekolah kanak-kanak atau PAUD sampai dengan perguruan tinggi juga demikian. Jadi kebanyakan memang fokus terhadap pelaksanaan ibadah puasa. Oleh karenanya, Bapak Ibu semuanya, walaupun ini tidak terjalin dengan semua warga sekolah, namun kami yakin bahwa Ibu yang pertama sekali sudah mengenal kami, sudah pernah hadir di sekolah, dan bisa terus membina adik-adik mahasiswa ini untuk mencapai program. Terima kasih sekali sudah meniti program baru dari sekolah, yaitu membantu dalam bentuk kolaborasi pencapaian akreditasi untuk lebih baik. Ini saya pikir mahasiswa ini sudah sangat siap, pembekalannya yang luar biasa. Maka oleh karena tahap pertama sudah diamanahkan kita oleh panitia pusat dari tanggal 3 sampai tanggal 13. Sebenarnya kemarin itulah batas waktu rentang pelaksanaan forum koordinasi dan komunikasi di sekolah. Namun kita baru aktif kemarin di hari Senin di tanggal 9, jadi tanggal 11 maksudnya, sehingga waktu kita sangat terpepet. Kemudian dalam forum ini diharapkan peserta terlebih dahulu mahasiswa melakukan observasi, dan alhamdulillah sudah melakukan observasi dan penulisan laporan awal. Dan dari laporan awal inilah akan terlihat turunan program yang akan dilaksanakan selama 18 minggu. Namun tanpa terasa hari ini sudah berada di minggu-minggu ke-7 kalau nggak salah saya, ataupun minggu ke-6, sehingga proses ini pun agak sedikit terkendala karena kemarin seperti saya sampaikan di saat kita pertemuan di sekolah bahwa memang
pelepasan mahasiswa ini ada beberapa kendala dan di segi waktu pun sudah berhadapan dengan bulan Ramadan. Maka oleh karenanya saya pernah mengamanahkan kepada mahasiswa dalam beberapa kali pertemuan sharing session, Ibu, bahwa dari hasil observasi ini, penyusunan laporan ini akan melahirkan beberapa program, di mana memang program yang lebih diharapkan dalam kegiatan KM Kampus Mengajar ini adalah penguatan literasi dan numerasi kepada peserta didik. Yang ketiga, membantu adaptasi teknologi, dan kalaupun ada yang keempat, yaitu pengembangan minat dan potensi sesuai bidang studi masing-masing. Oleh karenanya, saya mengamanahkan kepada mahasiswa, susunlah program sesuai dengan yang pertama, penguatan literasi. Apa saja yang harus dibenahi di literasi? Berapa semua anak-anak yang terkendala di literasi? Bimbing anak-anak tersebut sehingga ada pengalaman dari membimbing anak-anak kita untuk menguatkan literasi. Begitu juga numerasi dengan membuat timeline schedule sampai kapan proses literasi, pendampingan literasi dan numerasi yang berlangsung. Sehingga nanti ketika selesai pendampingan literasi dan numerasi, teman-teman mahasiswa nanti bisa langsung membantu kepada adaptasi teknologi. Bagaimana disampaikan tadi bahwa akan ada asosiasi GBB mungkin, kemudian bagaimana mengoperasikan akun ID belajar supaya memang guru di sini lebih mantap pengetahuannya terhadap ID belajar dan GBB. Sedangkan yang terakhir, kalaupun memang nanti di sela-selanya nggak mesti harus menunggu jadwal timeline-nya. Setelah Idul Fitri nanti Ibu Hanum selaku pembimbing atau pamong, guru pamong bisa langsung mengarahkan mahasiswa beberapa orang dari 5 ini untuk membantu ketercapaian proses penyusunan borang akreditasi 8 standar tadi. Kami selaku DPL sangat mendukung Ibu apa yang sekolah harapkan. Mudah-mudahan dari pasca pelaksanaan KM3 di SD Negeri 3 Roma-Roma ini akan berdampak peningkatan akreditasi sekolah. Ini yang sangat kami dukung, mudah-mudahan tercapai kiranya dari saling sama-sama, saling bahu-membahu, berkolaborasi dengan keyakinan yang kuat, insya Allah pasti akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan Ibu sebagai mungkin silaturahmi juga di bulan Ramadan dengan warga sekolah. Sampaikan salam saya Ibu kepada kepala, belum sempat bertatap muka dan bertemu dalam dunia maya, dan kepada guru lain mungkin. Insya Allah kalau ada waktu pun nanti habis Lebaran kita akan coba berkunjung kembali ke SD Negeri 3 Roma-Roma. Demikian Ibu sebagai sambutan dari saya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan juga kepada seluruh mahasiswa. Dan di akhirnya nanti selamat menyambut merayakan Idul Fitri. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin demikian dari hasil kegiatan Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah. Terima kasih kepada guru-guru yang telah mewakili. Terima kasih kepada Pak Rijal selaku dosen pembimbing lapangan kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi